Halo, Assalamualaikum. Kemarin aku melihat videonya Om Deddy di YouTube. Nah, beliau mendatangkan seorang gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Setelah melihat video itu, aku menjadi tahu kenapa kasus COVID-19 di lingkungan Indonesia itu masih ada. Nah, jujur, sampai dengan sekarang, orang-orang pada ngebandingin antara CFR-nya cancer dengan COVID-19. Iya, memang benar. CFR-nya cancer itu jauh lebih tinggi daripada COVID-19. Tapi kita tidak berbicara tentang penyakitnya. Sekarang kita berbicara tentang penyebarannya. Problem dari sini adalah karena di penyebarannya. Ketika terjadi bersamaan, asalnya ratusan, jadi ribuan, jadi belasan ribu, jadi puluhan ribu. Maka sistem pelayanan kesehatan kita tidak sanggup untuk menangani. Jumlah tempat tidur terbatas, jumlah kamar terbatas, jumlah rumah sakit terbatas, jumlah dokter terbatas, jumlah perawat terbatas. Misal kita ambil contoh, kita keluar rumah nih untuk sesuatu hal yang tidak penting dan tidak genting. Terus kita kumpul dengan teman-teman, ketawa ke TV nggak jelas, nggak ingat waktu. Sampai pada akhirnya, salah satu teman kita itu ada yang positif corona. Kita nggak tahu, karena kan kalau baru-baru aja itu gejalanya nggak kelihatan. Terus kita berinteraksi dengan dia, kita bersentuhan dengan dia. Akhirnya virus itu tertular. Tidak berhenti sampai di situ, kita pulang ke rumah membawa virus itu. Orang-orang yang ada di rumah itu berinteraksi dengan kita, bersentuhan dengan kita, akhirnya mereka tertular. Keesokan harinya, orang tua kita itu pergi ke tempat keluarga. Abang kakak kita itu pergi sama teman-temannya. Adik kita itu bermain sama teman-temannya. Akhirnya mereka semua menularkan. Ku bukan menakut-nakuti, tapi ku ingin kita semua paham akan hal ini. Guys, ini semua tidak bisa hanya diatasi dan diselesaikan oleh pemerintah. Ini udah masalah serius loh. Try not to joke anymore. This is not joke, okay? Kenapa sih kita itu masih nggak peduli? Kalau kita terus-terusan nggak kompak kayak gini, sama aja nantinya kita juga yang akan rugi. Terus yang lebih parahnya lagi, udah tahu Indonesia ini sedang genting, situasi kita sekarang ini sedang darurat, tapi masih aja ada berita hoaks. Hey, para pembuat berita hoaks, kalian dengar ya, kalian itu hanyalah sampah yang merugikan bangsa. Camkan itu. Berhentilah jadi pembuat berita hoaks. Kalau kalian gak mau berhenti, keluar aja dari bumi ini. Terus buat kita, cobalah ke depannya lebih ngesaring sebelum nge-sharing berita. Aku jujur ya, dari kemarin sampai dengan sekarang, aku tuh masih menerima berita-berita hoaks, ketipu. Misal, akibat wabah virus corona, pemerintah gratiskan kuota internet 20 giga. Terus aku klik linknya, dan aku ketipu. Tapi kulihat di grup-grup yang lain, itu masih ada yang nge-share kayak gitu. Apakah kita orangnya itu sudah dirugikan, tapi kita tidak mau, cuma kita yang menjadi korban? Inilah mindset pikiran yang tidak sama sekali membuat kita maju. Kita sudah dirugikan, tapi malah ikut merugikan orang lain. Sekarang, masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia itu adalah mindset pikiran kita. Kita bilang, alah, Indonesia itu tidak punya harapan lagi. Tenaga medis, tenaga kesehatannya itu tidak berkompeten. Indonesia kalau punya masalah itu tidak bisa menyelesaikannya. Hei, kawanku, semakin kita bilang seperti itu, terus kita share dengan orang-orang sekitar kita, orang-orang sekitar kita itu terpengaruh, akhirnya mereka share juga ke orang lain, ke keluarganya, ke tetangga-tetangganya, ke seluruh masyarakat Indonesia. Akhirnya, semua orang pada hate dengan Indonesia. Kita kenapa sih? Kita bilang Indonesia ini tidak bisa. Emang kita bisa apa? Kita udah berkontribusi apa untuk Indonesia? Ayolah mulai sekarang, rubah pola pikir kita. Teman, Indonesia itu butuh banget orang-orang yang peduli, bukan orang-orang yang terlalu banyak sensasi. Mari mulai sekarang, kita saling ingatkan orang tua kita, keluarga kita, adik-adik kita, abang, kakak, tetangga. Semuanya kita ingatkan bahwasanya negeri ini tidak akan pulih kalau kita masih tidak peduli dan masih ada ketidakkompakan dalam diri.
Mari kita mulai sekarang itu share kebaikan-kebaikan tentang Indonesia, share nilai-nilai positif, kita share motivasi-motivasi, inspirasi yang membuat orang Indonesia itu kembali cinta kepada Indonesia. Jangan biarkan mereka benci kepada Indonesia. Walaupun kita melihat ada segelintir orang yang tidak amanah akan jabatannya, ada segelintir orang yang masih merusak dan merugikan. Biarin, itu mereka. Dan itu bukan kita. Kita jangan seperti itu. Kita ini adalah orang yang punya pola pikir maju, yang mampu membuat Indonesia maju. Jadi mulai sekarang, apapun itu, kita lakukan yang terbaik untuk Indonesia, bahwasanya kita bisa, Indonesia juga bisa. Jangan lagi share ujaran-ujaran kebencian tentang Indonesia. Jangan terpengaruh oleh lingkungan kita. Biarkan mereka bilang apa tentang Indonesia, tapi kita bisa maju dengan Indonesia, kita bisa harumkan Indonesia dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Dan tunjukkan bahwasanya negeri ini bukan negeri yang kaleng-kaleng, tapi negeri ini adalah negeri yang kaya dan sangat maju. Aku punya challenge untuk kalian, mau kalian itu content creator ataupun tidak, whatever. Coba kalian buat sebuah video inspirasi yang tujuannya itu untuk mengajak masyarakat Indonesia merubah pola pikirnya agar mereka kembali cinta kepada Indonesia. Aku rasa ini lebih penting daripada kita menghabiskan waktu untuk sesuatu hal yang tidak penting. Oke? Aku Farul Riza, salam cinta untuk Indonesia.